Chen Ping tersenyum main-main. Keduanya sepertinya memahami sesuatu dari senyuman Chen Ping, jadi mereka berdua juga tertawa, dan kemudian aura iblis dari tubuh mereka mulai meletus. Keduanya tidak bersembunyi lagi, karena Chen Ping telah melihat identitas mereka, tidak perlu bersembunyi lagi. Moxiu, kedua orang ini memang Moxiu. Merasakan aura keduanya, Ji Yun dan Wang Gang terkejut. Apakah tempat ini diatur olehmu? Chen Ping melihat bahwa keduanya telah mengungkapkan identitas mereka, jadi bertanya, ini bukan situs harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dan istana serta peti mati es jelas buatan manusia, jadi seseorang harus bisa mengaturnya. Kamu terlalu memikirkan kami berdua, ini kami. Itu diletakkan oleh Mozu, kami hanya bertanggung jawab untuk membawa orang masuk. Itu saja, salah satu dari mereka berkata dengan enteng. Balrog, tanya Chen Ping. Itu benar, tetapi kamu adalah api dari klan Balrog kami, dan kamu harus terkait erat dengan klan Balrog kami, jadi kedua saudara kami memutuskan untuk mengeluarkanmu. Pria itu mengangguk dan berkata, bawa aku keluar, bagaimana dengan yang lain? Chen Ping mengerutkan kening. Lainnya, tentu saja, jadi upeti. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Pria itu tersenyum dingin. Ketika Ji Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung menjadi marah, dan mengepung mereka berdua. Kami upeti, apa yang terjadi di sini? Jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak akan pernah pergi. Ji Yun berkata dengan marah. Hahaha, kami berani mengungkapkan identitas kami, tentu saja kami tidak takut dengan tindakanmu. Pria itu tertawa, tanpa rasa takut sedikit pun. Takut. Melihat pihak lain begitu sombong, Ji Yun mengangkat tangannya dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Apa maksudmu dengan penghargaan? Memikirkan. Petik 2. Chen Ping bertanya pada orang itu. Karena kamu bertanya, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu tidak bisa pergi dari sini. Pria itu berkata sambil tersenyum, ini bukan harta karun klan pemurnian tubuh kuno, tetapi tempat leluhur klan pemurnian tubuh kuno menyegel jiwa iblis saya. Untuk membangun harta bagi klan pemurnian tubuh kuno, klan iblis kami menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak sisa jiwa disegel di sini. Jika kamu ingin membuka segelnya, kamu harus menggunakan esensi darah dari monster es raksasa, tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan esensi darah dari monster es. Itulah mengapa leluhur iblis kita memikirkan metode ini. Segel 5 monster es raksasa di peti mati es, lalu andalkan kesadaran spiritual biksu manusia untuk mengeluarkan esensi darah dari monster es raksasa sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, 5 binatang es akan terus menghasilkan esensi darah sampai segelnya dibuka. Kamu pikir orang-orang ini menyerap energi kristal es, tetapi sebenarnya mereka semua telah memasuki ilusi, dan kesadaran mereka perlahan dijarah. Tentu saja, kamu bukan angkatan pertama, juga bukan angkatan terakhir. Hanya ketika segel dilepaskan, kita akan menyelesaikan misi kita. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Chen Ping akhirnya mengerti, tidak heran orang-orang di istana tidak bisa mendengar pertarungan tadi. Ternyata mereka semua telah memasuki ilusi, pada awalnya tidak ada darah di peti mati es, dan darah yang muncul setelah orang-orang ini menyerap energi kristal es. Ada juga pola yang aneh ini, ternyata warna merahnya diwarnai sedikit merah oleh sari darah dari Ice Soul Giant Beast. Sepertinya segelnya akan dibuka. Apakah kalian berdua sengaja membuka lubang ini dan memperlihatkannya kepada semua orang? Chen Ping bertanya. Bagus. Pria itu mengangguk. Berbagai organ di depan juga diatur olehmu dengan sengaja, untuk meyakinkan semua orang bahwa ada harta karun di sini. Chen Ping terus bertanya. Pria itu masih mengangguk, kami melakukan segalanya. Tetapi jika kalian tidak serakah, bagaimana kalian bisa dibodohi? Bahkan, setiap tahun orang datang ke tempat ini di ujung utara. Mencari peluang, dan orang-orang ini menjadi penghargaan kami. Mulut, hanya saja ada terlalu banyak orang tahun ini, jadi jika kamu tinggal di sini, kita saudara akan menipu orang lain lagi. Mengapa darah itu mengembun menjadi monster es raksasa? Jika kita gagal membunuh sisa jiwa dari monster es itu, bukankah esensi darah akan lenyap? Chen Ping sangat terkejut, bagaimana dia bisa membuka segel tanpa esensi darah dari Ice Soul Giant Beast. Ini bukan semua karena kamu, darah asli. Perlahan-lahan akan mengalir keluar dari peti es dengan sendirinya, dan diserap oleh segel sedikit demi sedikit,
Tetapi Anda secara paksa menyedot esensi darah, membuat esensi darah meleleh ke satu tempat, sehingga jiwa yang tersisa muncul. Kamu benar-benar mampu, kamu bisa bertahan jika kamu ikut dengan kami sekarang, jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di sini untuk mati. Petik 2. Pria itu berkata kepada Chen Ping, ikut denganmu, kecuali kalian berdua ambil kemampuanku. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan tubuhnya langsung dipenuhi aura pembunuh. Kalian berdua bajingan, aku akan membunuhmu. Ji Yun tidak tahan lagi, jika bukan karena pengingat Chen Ping yang terus-menerus, mereka masih akan dipermainkan oleh orang lain. Ji Yun tiba-tiba menembak mereka berdua, tetapi ketika dia menembak, keduanya tiba-tiba mundur ke dalam pola, dan melihat kilatan cahaya merah di pola tersebut, dan sosok keduanya perlahan menghilang. Bahkan ada pengaturan teleportasi, tidak heran kamu tidak takut sama sekali. Chen Ping melihat bahwa pihak lain diteleportasi oleh susunan teleportasi. Mau tidak mau sedikit mengernyit. Nikmatilah, jangan berpikir untuk pergi dari sini, orang-orang yang masuk ke sini tidak pernah keluar dari sini. Suara itu semakin jauh, dan secara bertahap menghilang.